Ini kalau pas lagi cerah. Ini lagi musim barat. Jadi angin besar, gelombang besar. Jadi nggak bisa buat berenang-berenang. Untuk makan di sini juga lagi kurang bagus nih. Iya sih. Aku mau nata Tika dulu. Udah. Nah, gimana? Lur, emang enak yo kalau bisa santai di pantai, ditemenin deburan ombak sama anginnya. Wis, seger bener. Tempat ini lagi viral banget lur. Lokasinya ada di pantai Tanjung Kelayang, Belitung. Konsepnya unik, bisa makan santai di pinggir pantai tapi ala panggung. Jadi kita bisa ngerasain sensasi makan di atas laut tapi nggak perlu takut basah kena hamparan ombak. Apalagi pas airnya pasang. Wih, udah berasa makan di atas air lur. Makanya sebelum ramai pengunjung, aku bisa bantu-bantu menyiapkan tempatnya dulu yo. Ini deh. Tapi mana tempatnya ya? Ini sih Tanjung Kelayang. Keren, tapi yang mana ya? Kan belum buka aja udah ada yang nanyain tempat lur. Cuma yo kalau mau nikmati suasananya dengan air laut yang tenang, bukan sekarang waktunya. Soalnya angin dan ombaknya lagi lumayan kencang lur. Belum buka ya? Ini kalau pas lagi cerah. Ini lagi musim barat. Jadi angin besar, gelombang besar. Jadi nggak bisa buat berenang-berenang. Untuk makan di sini juga lagi kurang bagus nih. Iya sih. Nah, gimana ya? Mau ke sini tempat viral nih. Untuk makan di sini boleh, tapi mandi-mandi nggak boleh karena Nggak lagi boleh. gelombangnya lagi besar. Ya udah makan aja. Bentar ya, aku mau nata Tika dulu. Udah. Nah, gimana? Itu tuh. Waduh. Lah, mataku lengah dikit, pikirku malah lenyap ke bawah ombak lur. Bukan, saking kencangnya angin dan ombak, tikar yang kubawa malah hanyut ke laut lur. Niat mau beres-beres, malah jadi kayak atlet renang dadakan gini. Ngapain kamu pas-pasan? Mandi-mandi berdua lagi? Aduh bu, yang mandi-mandi siapa bu? Saya tadi kan beres-beres tempat. Ya yuk datang. Tanya tempat viral kan tempat kita. Iya. Nah aku bilang belum beres, mau mandi di laut. Aku larang. Katanya ini kan masih angin barat, gelombang juga tinggi. Aku tak boleh. Cuma masalahnya ini tikarnya ke bawah angin, ke laut. Tak kejar bu, untung nggak hilang ini. Oh gitu. Iya. Ayo udah cepat beres-beres itu. Banyak itu cucian piring apa semua. Ya udah bu, kamu nanti makan ya bu ya. Iya. Habis itu baru kamu makan. Ya. Bukan, malah jadi kena omelan. Apes. Cuaca emang nggak bisa ketebak ya lur. Baru aja tadi aku beres-beres di luar. Sekarang udah deres aja hujannya. Bu. Oh iya. Bu, makan bu. Ya. Oh boleh tapi bantu-bantu ya. Karena ibu lagi sibuk ini. Bantu-bantu bersihkan kayak apa? Terus Kak. ikannya di sini. Bantu. Iya ini di sini. Aku bantu Iya, apa bu? Ini bantu bersihin ikan aja ya. Oh iya bu. Iya. Gak apa-apa deh lur. Daripada aku kena omel lagi, mending yo aku bantu-bantu di dapur. 2 boleh bu? Iya, silakan sini bawa sini aja. Di warung makan Bu Yanti di Tanjung Kelayang ini, jagonya olahan laut. Semua bahannya dijamin fresh. Ikan yang aku pegang ini primadonanya di sini lur. Orang Belitung nyebutnya ikan cebong. Tapi kalau di daerah lain, ikan ini kondang dengan nama ikan ayam-ayam. Lihat bentuknya lur. Kulitnya tebal, kasar dan keras kayak jaket kulit.
beda sama ikan sisik biasa. Makanya cara bersihnya pun beda, gak perlu pakai disisiki. Kenapa kok disebut ikan ayam-ayam? Jawabannya ada pas kita makan nanti lur. Kabarnya daging ikan jebong ini khas banget. Teksturnya itu padat, seratnya tebal, dan warnanya putih bersih. Kalau digigit rasanya itu mirip banget sama teksturnya daging ayam. Itulah kenapa diberi nama ikan ayam-ayam. Setelah ikan dibersihkan, lanjut dibakar lur. Bakarnya bukan pakai arang biasa, langsung pakai sabut kelapa. Jelas lebih memberikan aroma asap alias smoky yang khas dan alami pada ikan. Teknik memasak dengan cara bakar atau panggang memang sering ditemui pada olahan seafood. Ye zaman mulur. Jauh sebelum restoran seafood berdiri di pinggir pantai, manusia purba sudah lebih dulu mengenal api sebagai alat memasak. Sejarawan meyakini teknik membakar makanan diperkenalkan oleh manusia purba seperti Homo erectus sekitar 1 juta tahun lalu. Mereka menemukan bahwa daging dan hasil laut menjadi lebih empuk dan lebih lezat setelah dibakar di atas api terbuka. Tradisi ini terus berkembang. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir dan Romawi, teknik memanggang mulai dikenal lebih teratur. Kala itu, ikan dibakar di atas jeruji logam sederhana, menjadi hidangan para nelayan hingga bangsawan. Gak cuma ikan, ada juga udang bakar. Teknik panggang atau bakar bisa menambah cita rasa udang, menghasilkan panas yang merata, dan keunikan rasa dari aroma yang dihasilkan. Nah, kalau sudah mau matang, tinggal diolesin sama bumbu bakar andalannya ini. Dua sisi daging ikan yang sudah dibelah ini bakal diberi olesan bumbu yang berbeda. Kalau di sini menyebutnya dengan bakar bendera. Jadi satu ikan bakar bisa dapetin dua rasa yang berbeda. Wih, mantap tenan yo. Aroma bumbunya udah makin harum. Tandanya iki wis matang dan siap buat disantap lur. Selain ikan bakar, menu andalan lain di sini ada seafood gonggong. Giliran indah lur yang bantu merebus seafood gonggong dengan air garam. Selain bikin mateng, air garam bisa membuat lendir-lendirnya hilang. Gak cuma direbus saja, resep hidangan di sini juga dimasak dengan bumbu rempah lur. Bu Yanti pantang pakai blender, semua bahan dihaluskan dengan ulekan seperti ini, biar rasa bumbunya makin nendang lur. Udah ini bumbunya ya? Iya, Bu. Siap-siap. Oke Bu. Iya. Bumbu sudah siap, lanjut seafood gonggong ditumis lur. Semua bumbu halus dimasak dengan minyak goreng sampai tercium harum. Gak lupa tambahkan bumbu penyedap dan kecap manis biar rasanya makin nendang yo. Bumbu sudah matang, tinggal tuang semua seafood gonggongnya. Lanjut masak sampai mendidih biar bumbunya meresap sempurna yo. Nah, seafood gonggong asam pedas ala warungnya makan Bu Yanti sudah siap disantap lur. Untuk urusan seafood, Pantai Tanjung Layang ini memang jadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi pas ke Belitung yo lur.
Setelah bantu-bantu di warung, sekarang tiba giliranku mau nyobain kuliner seafoodnya nih. Ini yang spesial lur, disajikan dalam satu dulang, berisikan berbagai macam menu hidangan seafood. Komplit banget, ada ikan jebong bakar bendera, siput gonggong asam pedas, udang bakar, ketam saus padang, dan gak boleh ketinggalan yang wajib dan khas Belitung, ada si sup gangan ikan laut. Waduh duduh, melayang lur. Iyo lur, aku sama Indah mau menyibukkan diri dulu yo, mau menghabiskan makanan yang enak-enak ini. Ayo Dul, makan Dul. Iya yuk, cuman aku lagi bingung. Enak apa? semua ini. Iya sih, enak-enak semua ini nih masakannya nih. Apa dulu ya? Makanya nih. Ikan bendera. Ikan bendera boleh. Gangan, apa gangan? Gangan dulu Semua boleh. aja lah ya. Duluan. Kalau udah urusan hidangan laut, jelas gak pernah salah yo. Udang dan ikan bakarnya gurih pol, ditambah sama sup dengan ikan bebulus asam pedas, bikin seger. Si siput gonggong asam pedas iki, tekstur dagingnya kenyal dan bumbunya juga meresap. Mantep lur. Oh iya lur, di sini jelas beda yo. Gak cuma hidangannya yang enak, suasananya juga bikin tambah nikmat. Duduk sambil ditemenin sama semilir angin dan suara deburan ombak. Gimana ndah? Udah kebayar kan ya rasa penasaranmu? Yang bendera. Iki wis tak ajak makan di pinggir pantai kayak gini. Seneng ora? Yo pasti seneng dong. Santai. Dul, santai Dul. Loh. Waduh, pelanggaran ini. Loh kok malah di ngorok sempriti ngorok. Duh. Santai. Dul, santai Dul. Loh. Kamu ini tidur di mana? Di pos ronda itu. Loh, Pak Dano di hotel. Lah iya. Pos ronda nih sip. Pos ronda itu adalah daerah kekuasaannya Hansip. Hanya Trah Hansip yang bisa meniduri untuk pos ini. Sudah jam segini sudah tidur. Mbok kena kemana-mana gitu, kerja apa main kelereng apa gitu sana. Jangan tidur lagi, ini tempatku. Waduh sana. Ayo pergi. Jangan ngeyel toh. Oh, ayo. Jangan. Tadi katanya pos ronda yang wilayah situ ini. Klosone kan ndak Ya sekalian klosone iya. Kuwi nggon aku kabeh iki. Ojo ngeyel lho kowe. Mangsane. Ayo jangan ngeyel. Sana. Mangsane. Saya juga mau tidur kok. Hansip gak berperasaan. Orang lagi enak-enak, yo malah dibangunin. Mbak kita, lagi ngapain Mbak? Iki Nduk lagi panen seledri. Seledri tuh Mbak? Iya. Ya wis kene ngewangi aku wae panen seledri. Iya Mbak. Kene. Apa tuh? Setelah panen pertama, setiap seminggu sekali, seledri dapat panen terus hingga produksinya menurun.
Untuk memanen seledri juga mudah. Tinggal dipetik pada bagian pangkal batangnya saja, Lur. Umumnya, seledri digunakan sebagai bumbu pelengkap masakan seperti di Jepang, Cina, Korea, dan juga Indonesia. Tapi di sini ada yang unik, Lur. Seledri di sini dibuat olahan keripik. Ayo, udah ada yang pernah coba belum? Gundul. 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 Gundul, ayo. Meng apa? Sebenarnya. Iki nggone sapa? Lah yang gue Wong arep maling mesti. maling apa? Loh, lah tadi katanya aku tidur suruh kerja. Lah ya kerja tapi ini kebunnya siapa toh? Ndul. Kamu itu loh. Tadi Mbak Vita kok aku suruh panen. Mbak terus Vita? kon bawa ke UMKM. UMKM apa? Saya tahu UMKM daerah sini. Ayo, mau buktinya? Ayo, kamu tak antar ke UMKM. Atau kalau enggak, tak laporkan sama Pak RT. Ayo, Oh jangan sih. ayo, ikut saya dulu ke UMKM. Wah, ciloko iki Lur. Aku lupa nanya Mbak Vita ini kebun milik siapa? Ketempuan Lur, malah digondol Hansip. UMKM, ikut saya. Iya sip. Saya kenal Untung pemilik aku sih banyak ide Lur. Nih, bawa warga mbuh siapa sekalian. UMKM. Terus ikut yuk. Mbak Vita, ini Mbak, ngantar slider ini Mbak. Oh iya Ndul, tolong dicuci karo ditumbuk ya Ndul ya. Oh, dicuci langsung ditumbuk Mbak? Iya. Oh, iya Mbak. Lur, tahu nggak seledri itu bisa disebut juga sebagai superfood loh. Seledri kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Seledri juga memiliki kandungan serat yang tinggi dan rendah kalori. Seledri juga kaya akan kalium, mineral yang penting untuk menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Ini tumbuk semua Mbak? Bagian wae Ndul. Oh iya Mbak. Cocok nih buat yang darah tinggi, Lur. Sebelumnya tak tumbuk dulu yo. Sambil aku tumbuk, Mbak Vita menyiapkan irisan seledri untuk jadi bahan campuran penenya. Mbak Vita, segini cukup nggak seledrinya yang ditumbuk? Wes cukup Ndul. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak Mbak? Udah nggak ada. Oh ya, tak tinggal dulu ya Mbak yo. Iya, son ya Ndul. Oh iya, nanti ini matang kabari Mbak yo. Iya, ya nggak tak kabari. Untuk adonan penne, tepung terigu dicampur minyak, garam sedikit, dan tentunya irisan seledri. Aduk sampai tercampur. Supaya lebih kalis, kita tambahkan air secukupnya. Adonannya udah kalis nih Lur. Sekarang tinggal kita giling. Jangan terlalu tebal dan terlalu tipis juga yo. Setelah itu barulah kita potong-potong hingga berbentuk persegi panjang. Untuk mencetaknya hanya tinggal digulung aja Lur, kayak gini. Mudah toh bikinnya. Sekarang kita siapkan untuk isiannya yo. Ada jamur kancing yang dibelah menjadi 4. Kita tambahkan juga sayur kaya vitamin C, yaitu paprika. Tidak lupa keju Lur, supaya nanti krimnya akan menjadi gurih dan yummy. Seledri yang ditumbuk kita tambahkan sedikit air yo. Beres Lur. Sekarang kita tinggal pindah ke tungku. Pertama kita rebus dulu yo. Penne yang tadi dibuat, pastikan airnya sudah mendidih. Gak usah lama-lama merebusnya. Kira-kira paling lama 5 menit.
Pokoknya pasta tidak boleh lembek ataupun keras. Wah, iki pas banget. Perfecto, Lur. Sekarang kita bikin krim seledrinya yo. Bikin krimnya juga mudah, Lur. Pertama, kita masukkan susu full cream ke dalam wajan, ditambah dengan seledri yang ditumbuk. Ketika mulai mendidih, kita tambahkan paprika, jamur, dan keju. Keju ini juga berfungsi untuk mengentalkan susunya. Oh iya, untuk proteinnya kita masukkan sedikit ikan teri yo, Lur. Pasta dengan kearifan lokal toh. Sudah mendidih, kita campur penne ke dalam wajan masak sebentar aja. Yang penting menyerap. Ini dia, Lur, hasilnya. Penne seledri. Dari warnanya udah menggoda untuk dihabisin yo, Lur. Enak banget iki mesti. Weh, Kak Cahayu. Lagi ngopo, Dek? Iki lagi memang Mas. Wah, berarti Mas Hansip oleh melu. Iya, sini ikut makan aja. Beneran? Iya, Mas. Oke, iya. Udah cocok. Ya, mumpung lagi lapar. Duh, kok sudah disiapkan ini piringnya? Iya, Mas. Soalnya ini sama gundul. Gundul? Iya. Gundul menang. Oh, lah, terus ini buat saya. Iya, Lah, Mas. Ini, piringnya gua gundul ndi? ini piringnya gundul. Oh iya. Ini saya tahu bener. Kamu ngapain, Mas, itu? Enggak apa-apa. Gundul itu cita rasanya saya tahu banget. Oh, gitu ya? Dia seneng pedes. Oh, gitu. Kita ambilkan dulu. Diambilin apa, Mas? Ini no cabe. Nah, gini, Dek. Jadi biar Mas Gundul itu ya bisa menikmati masakannya. Oh, gitu ya, Mas ya. Nah, gini. Nih, dah, wes. Oh, iya, Mas. Taruh situ. Nah. Ngomong-ngomong kok sendirian aja? Iya, Mas. Gundul mau ambil itu air. Oh, air. Hansip meneh. Gundul meneh. Kowe kuwi meh ngopo to, Dul? Lah, makan lo. Lah Hansip lo nggak ikut bantu-bantu ikut makan. Istirahat aku kok. Wah, iya iki, Lur. Hansip malah ikutan makan. Saya kan Tadi diusir-usir, giliran makan gercep banget. Tak kerjain aja, suruh minum langsung dari teko. Sip, minumnya Sip. Lah kok orang nganggo gelas to, Nah, Dul? ini gelasnya cuma 2 kok Sip. Oh tadi kan berdua tadi. Loh, tadi bawanya 3 loh kamu. Wah, blabur matanya. Ya kok nyucup kok ngene aku bisa apa iso iki? Wes, Mas. Ayo makan dulu. Ya. Gak sabar, Lur. Hap. Well. Sik. Kok ini pedes banget yo. Rasa penne perasaan gak pedes gini amat kok. Enak ya, Dek? Enak, Mas. Enak kan, Dul? Oh, Mbak. Wah. Lu cabenya banyak ya, Mbak, tadi, Mbak? Orang, Dul, Siti. Enak ya, Dek? Iya, Pas Mas. dengan Enak. lidahku. Kok mereka biasa-biasa aja ya? Pasti aku dikerjain Hansip. Apes. Sip, apa ini Sip? Hah? Maling kok ya? Maling. Piye kuwi gundul kuwi? Ora enek maling. Loh, kali Sip. Endi? Enggak ada maling kok. Maling. Anak ledakan saking pedes.
pedes banget. Aduh, pedes banget. Salah ya mau sopo ayo. Pedes. Emang enak sih. Gantian tak kerjain balik. Gol. Awas le. Pedes banget. Yo, Salah ya. Yang tadi ngasih ke piringku sopo? ya jane aku ini malah tak tangan dhewe. Oh, salah ya. Senjata makan tuan. Ya wis, Dul. Sempat gak sempat tetep tak balas. Ora wedi. Aduh pedes. Pit motorku keri iki mau. Hati-hati, Dul. Awas, Dul. Balas, Dul. Lu setang. Awas, Dul. Awas, Dul. Yo, kowe. Yo, Dek. Tenang ya, Dek ya. Awas, Dek. Wilayah pantai selatan Jogja tak hanya menyajikan guratan alamnya yang indah, melainkan juga memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kali ini, aku bersama Mas Aji, salah seorang warga lokal, untuk mengumpulkan daun widuri atau biduri yang tumbuh subur dan menyebar hampir di wilayah sepanjang pantai selatan ini. Tanaman widuri atau biduri seringkali dianggap gulma atau tumbuh di wilayah pantai ini memang jarang dimanfaatkan oleh sebagian orang. Namun bagi Mas Aji, tumbuhan perdu ini merupakan tumbuhan yang berharga guna pakan ternaknya. Namun kali ini, daun tumbuhan biduri atau widuri yang tengah kami panen akan digunakan sebagai pakan ternak jangkrik milik Mas Aji. Di rumahnya yang terletak di Dusun Wonolagi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Mas Aji merintis usaha jangkrik miliknya. Setiap pagi dan sore hari, jangkrik-jangkrik ternakan ini sengaja diberi makan daun widuri agar tumbuh dengan baik. Tetapi, hanya jangkrik yang berusia di atas sekitar 10 hari saja yang sudah bisa mengkonsumsi daun ini. Budidaya jangkrik di tempat ini, selain untuk dipasarkan sebagai pakan burung, juga dijadikan beberapa produk turunan seperti olahan makanan. Mas Aji biasanya menggunakan jangkrik yang sudah siap panen yang berusia sekitar 28 hari. Sebagai tahap awal, jangkrik dimasak dengan cara dikukus. Proses pengukusan ini selain untuk mematangkan jangkrik, juga sekaligus mensterilkan jangkrik sebelum diolah menjadi tepung. Setelah dikukus, jangkrik kemudian langsung disangrai agar berkurang kadar airnya setelah proses pengukusan. Sebenarnya, selain disangrai, untuk dijadikan tepung jangkrik juga bisa dipanggang atau di oven dengan api sedang. Namun di rumah produksi ini, jangkrik sengaja disangrai agar dapat diatur tingkat kekeringannya. Lalu, jangkrik pun dijadikan tepung dengan cara ditumbuk. Khusus untuk dijadikan bahan dasar olahan makanan, biasanya digunakan tepung jangkrik yang memiliki butiran lembut agar mudah dicampur dengan bahan lainnya. Sementara tepung jangkrik dengan tekstur kasar seringkali digunakan sebagai pakan burung atau pakan reptil untuk para hobis. Dari 10 kg jangkrik hidup, biasanya akan diperoleh sekitar 5 kg tepung jangkrik untuk diolah menjadi beberapa produk turunan seperti nugget dan juga cookies jangkrik yang tengah aku buat. Berdasarkan penelitian,
Jangkrik yang telah diolah menjadi tepung memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 57,32%. Bahkan, beberapa ilmuwan berpendapat jangkrik merupakan salah satu bahan pangan alternatif di masa depan, karena kandungan nutrisi yang dimiliki serangga ini cukup kompleks. Bu, ini tepung jangkriknya, Bu. Oh iya, makasih. Proses pembuatan cookies jangkrik ini sebenarnya tidak berbeda dalam tahapan pembuatan kue kering lainnya. Hanya saja menggunakan tambahan tepung jangkrik dengan perbandingan 1:1 sebagai bahan adonannya. Setelah semua bahan serta tepung jangkrik tercampur merata, selanjutnya adonan kue yang sudah kalis pun dipadatkan hingga memiliki ketebalan sekitar 1,5 cm dan dibentuk dengan cetakan agar lebih menarik ketika disajikan nanti. Selanjutnya, setelah kue siap dan tercetak, tahap terakhir adalah proses pemanggangan. Tepung jangkrik mengandung protein yang cukup tinggi, sehingga proses pemanggangan kue jangkrik ini membutuhkan waktu yang cukup singkat bila dibandingkan dengan jenis kue kering lainnya, yaitu hanya sekitar 15 menit. Adonan cookies jangkrik ini matang dan sudah bisa disajikan. Hampir setiap hari di rumah produksi dengan merek dagang jangkrik Tumin ini, Mas Aji bersama kawannya Mas Rizky mengolah sekitar 10 kg jangkrik menjadi tepung. Sementara jangkrik yang masih utuh juga diproduksi sebagai produk turunan seperti keripik jangkrik. Meski sedikit tidak lazim, namun jangkrik sudah menjadi salah satu hewan konsumsi yang spesial serta eksklusif di restoran-restoran berbagai negara Asia hingga Eropa, karena kandungan nutrisi serta gizi yang cukup tinggi pada hewan serangga ini. Selain itu, cita rasa dari jangkrik yang renyah dan gurih, layaknya belalang dan udang, membuat serangga ini memang cukup cocok dijadikan beberapa produk turunan, seperti olahan cemilan yang dapat dinikmati di berbagai kesempatan. Nusa Lontar menjadi julukan bagi Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Hampir di semua sudut wilayahnya bisa ditemui tumbuhan lontar. Jadi, wajar pulau seluas 1.200 km persegi ini mendapat julukan Pulau Seribu Lontar. Lontar atau Borassus flabellifer merupakan jenis tumbuhan palem-paleman yang banyak kegunaan layaknya pohon kelapa. Semua bagian pohon lontar bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan bahan bangunan. Di pulau ini, musim kemarau akan dibarengi dengan musim berbunganya lontar. Berarti, musim untuk membuat gula lontar segera dimulai. Petani menyadap pohon lontar yang sudah berumur 10 tahun ke atas, di mana lontar sudah siap berkembang biak dan mengeluarkan tandan bunga jantan maupun betina. Semua tandan bunga jantan dan betina dari pohon lontar bisa disadap air niranya. Untuk memanen sadapan air lontar, Om Eki harus memanjat pohon setinggi lebih dari 10 meter. Butuh keahlian khusus untuk bisa memanjat pohon tegak lurus ini, apalagi saat angin yang cukup kencang bertiup. Bagian ujung tandan bunga lontar diiris sebagai tempat keluarnya air nira dan langsung ditampung dalam wadah daun lontar yang biasa disebut haik. Air sadapan lontar ini kemudian diturunkan untuk ditampung ke dalam wadah haik yang berukuran lebih besar. Lontar akan disadap sehari 2 kali,
yaitu pada pagi dan sore hari. Saya masak dulu ya. Hasil sadapan pagi hari akan lebih banyak dibandingkan hasil sadapan sore hari. Karena produksi nira, tandan lontar akan maksimal di malam hari. Nantinya, air sadapan pagi akan dimasak menjadi gula lontar. Sementara hasil sore hanya akan dijadikan minuman segar. Ada beberapa jenis gula yang dibuat oleh masyarakat Rote, yaitu gula lempeng, gula air, dan gula semut. Perbedaan hasil olahan ini hanya terletak dari lama dan cara pemasakannya saja. Bersama Mama Neta, aku akan memasak hasil sadapan Om Eki ini menjadi gula lempeng. Air lontar disaring terlebih dahulu sebelum dimasak dalam bokor atau kuali masak. Gula lontar memiliki rasa yang manis, tetapi kandungan gulanya sendiri lebih rendah dari gula pasir, sehingga baik dikonsumsi yang sedang diet gula. Kaya akan glukosa, tiamin, vitamin C, serta protein dan mineral yang baik bagi kesehatan. Pada awal pemasakan, air lontar tidak perlu diaduk, cukup didiamkan saja, tapi api tetap menyala besar. Air lontar satu bokor sedang ini akan dimasak sekitar 2 jam. Lamanya waktu pembuatan gula tergantung dari besarnya api serta banyaknya air lontar yang dibuat. Jika air lontar sudah mendidih serta mengental dan terlihat menyusut, artinya gula lontar mulai masak. Untuk itu, air gula diaduk-aduk agar bagian bawah gulanya tidak mengendap. Gula yang sudah matang dipindahkan ke wadah kecil dari batok kelapa untuk didinginkan dan diaduk-aduk kembali. Selanjutnya, gula dicetak dalam bulatan daun lontar. Cetakan ini terbuat dari potongan daun lontar yang dibentuk bulat dan tipis. Hasil cetakan gula lontar yang tipis, bulat dan berbentuk lempeng inilah yang menyebabkan gula dari bagian barat Pulau Rote ini biasa disebut gula lempeng. Tidak perlu menunggu lama. Gula yang dicetak akan cepat kering dan bisa langsung digunakan. Ya, Ma. Mari angkat sudah tempat kue. Oh, ya, Mama. Yang ini, Mama? Iya. Bagian jenis makanan bisa dibuat dengan tambahan bahan baku gula lempeng dari Rote ini. Di Desa Tua Lima Rote Barat Laut, hasil gula lempeng selain dijual, juga bisa dibuat menjadi campuran kue kuk dan kue bajoko. Untuk dibuat kue kuk, gula lempeng akan dicampur dengan kacang tanah sangrai. Nantinya, campuran kedua bahan ini akan menjadi isian dari kue berbahan baku tepung ketan. Sebelum dicampur, kacang tanah disangrai terlebih dahulu sampai matang. Kacang sangrai selanjutnya diremas-remas untuk memisahkan kulit ari dari biji kacangnya. Sisa kulit ari yang masih bercampur kacang harus dibuang dan dibersihkan dengan cara ditampung. Hasil kacang sangrai selanjutnya ditumbuk hingga halus. Gula lempeng yang sudah aku buat tadi selanjutnya dicampurkan dengan kacang tumbuk. Kemudian kedua bahan ini diaduk hingga merata. Air santan kelapa akan digunakan sebagai penyatu adonan, diberi sedikit garam sebelum dicampurkan dengan bahan lainnya. Selanjutnya, santan akan ditambahkan ke dalam tepung beras ketan dan diuleni. Semua bahan diaduk dan dicampur rata hingga adonan menjadi kalis. Pewarna makanan merah ditambahkan ke dalam adonan agar kue menjadi lebih cerah dan menggugah selera. Adonan yang sudah kalis ini kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Bagian tengahnya kemudian diberi isian berupa campuran gula dan kacang tumbuk. Selanjutnya, adonan kue dimasukkan ke dalam cetakan hingga menghasilkan bentuk yang bagus.
Hasil cetakan ini diletakkan di atas potongan daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur, agar saat dimasak, kue tidak lengket di atas tempat pengukusan. Mama, ini saya kukus dulu ya. Kue selanjutnya dikukus selama 15 menit saja. Uap air dari panci pengukusan akan mematangkan semua bagian kue hingga siap santap. Rasa manis kue kuk yang berasal dari gula lempeng yang dicampur dengan kacang berbalut tepung ketan ini sangatlah enak. Penggunaan gula lempeng dari air lontar yang rendah kalori dapat menjadi alternatif penggunaan pemanis pada kue dan bahan masakan. Tentu saja, gula lempeng ataupun gula yang berasal dari air lontar ini lebih baik dari gula pasir buatan pabrik. Pemanfaatan hasil alam yang tepat akan bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.